Kalau lihat ikan-ikan ini rasanya bikin adem ya. Udah cantik ternyata bisa membawa keuntungan sampai miliaran rupiah. Wow, kok bisa? Ya, hal inilah yang dialami oleh Nicholas Kurniawan. Sejak SMA, ia sudah bisa menghasilkan uang 2-3 juta rupiah setiap bulannya. Di usia 23 tahun, dia sudah meraup keuntungan ratusan juta dari berbisnis ikan hias. Kok bisa sih? Simak ceritanya yuk. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan inspirasi lainnya dari Finansialku. Nicholas Kurniawan, pemuda kelahiran 29 Januari 1993 ini ternyata terlahir dari sebuah keluarga yang gak terlalu berada. Perekonomian keluarganya yang minim membuat orang tua Nicholas harus berutang ke sana kemari untuk menyambung hidup dan juga menyekolahkan anak-anaknya. Gak jarang keluarga mendapat cemoohan, caci maki dan juga hinaan. Pembayaran uang sekolah Nicholas terkadang tersendat alias nunggak dan membuat Nicholas harus minta surat cinta tagihan pembayaran uang sekolah. Ini dia kisah sukses yang bisa kita pelajari dari Nicholas Kurniawan. Yang pertama, tetap berprestasi meski keuangan gak mumpuni. Pria yang kerap disapa Niko adalah anak yang berprestasi di sekolah. Dengan segala keterbatasan finansial, ia tetap bisa membanggakan orang tuanya melalui prestasinya. Beberapa prestasi yang ia raih antaranya lulus terbaik di SD Santa Maria Juanda, peraih nilai tertinggi matematika sejak SMP sampai SMA kelas 1. Wow, Niko punya rata-rata rapot di atas rata-rata kelas. Selain itu ia juga aktif dalam kegiatan OSIS dan juga ekstrakurikuler. Ia sempat jadi kapten tim sepak bola dan juga mengikuti berbagai kegiatan seperti band. Yang kedua, apapun dijual asal halal. Di tengah keterpurukan kondisi keuangan keluarga, Niko bertekad untuk membantu orang tuanya dalam usaha dan ingin jadi orang sukses. Kehidupannya yang serba kekurangan membuat Niko udah terbiasa untuk berjualan sejak usia 8 tahun. Barang dagangan yang ia jual antara lain makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Saat duduk di bangku SMP, Niko juga pernah masuk dalam bisnis MLM sampai asuransi. Bermodalkan tekad dan juga kemauan yang keras, ia melakoni semua usaha itu. Namun jatuh bangun ia rasakan. Ia menganggap setiap kegagalan yang ia dapatkan adalah bukti, di mana ia belum menemukan cara yang tepat untuk mencapai suksesnya. Yang ketiga, jual ikan penghasilan lumayan. Banyak hal yang udah Nicholas kerjakan, tapi hasilnya biasa-biasa aja. Sampai tibalah Niko duduk di bangku SMA kelas 2 dan seorang temannya memberikan sepaket ikan gararupa. Ikan yang biasanya banyak dijumpai di mal buat terapi. Sebetulnya Niko bukanlah orang yang suka memelihara ikan, tapi bermodalkan isengnya ini ia mencoba untuk menjual ikan-ikan tersebut di forum jual beli Kaskus. Ternyata ikan yang ia jual tersebut banyak yang minat. Kejadian itu membuat bisnisnya langsung bekerja. Dengan segera, ia mencari informasi dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ikan gararupa. Ia berhasil mendapatkan informasi tempat beli ikan tersebut dengan harga yang murah. Gak lama kemudian, lahirlah Gararupa Center, toko online khusus menjual ikan gararupa berserta juga perlengkapannya. Untuk anak sekolahan kelas 2 SMA, profit bersih 2-3 juta per bulan udah sangat lumayan. Banyak pelanggan yang berlatar belakang orang terkenal seperti anggota DPR, pengusaha besar, sampai artis dan juga berbagai pengunjung di mall. Dari usahanya tersebut, ia berhasil mengantongi uang sebesar 10 juta rupiah. Yang keempat, titik jatuh adalah hal yang baik. Berbisnis membuat prestasinya menurun dan ia dinyatakan tidak naik kelas saat ia duduk di bangku kelas 2 SMA. Gak lama kemudian, ia pun diputuskan pacarnya. Hal ini membuatnya malu dan akhirnya ia memutuskan untuk pindah sekolah. Kejadian ini membuat Nicholas mulai merenungkan bahwa ia terlalu berbangga diri, hingga ia lupa dengan kuasa Tuhan. Ia mengaku bahwa pada itu ia sedang jauh dari Tuhan. Di titik inilah ia mulai menata diri dengan mindset bahwa segala yang ia raih adalah berkat kuasa Tuhan. Dengan dukungan dari orang tua, ia pun mulai bangkit dan kembali merancang tujuan hidup dan juga mimpinya. Yang kelima, kembali meroket. Kala itu Nicholas ingin berkuliah di Prasetya Mulia Business School. Namun dia nggak punya cukup uang buat kuliah. Ia pun tidak ingin menyusahkan orang tuanya. Karena keinginan dan tekadnya yang begitu kuat, ia memiliki mimpi untuk mendapatkan uang 10 juta rupiah setiap bulannya buat bayar uang kuliahnya. Ia berpikir menjadi pedagang ikan hias tidaklah memungkinkan untuk menabung 10 juta tiap bulannya. Lain halnya kalau ia menjadi eksportir ikan hias. Dari sinilah ia mulai menjajal bisnis ekspor ikan hias. Website yang ia bangun dengan nama Tropical Fish Indonesia.
Nico memilih nama tersebut karena banyak agen penggemar ikan hias di luar negeri yang kerap menggunakan kata ikan tropis dalam bahasa Inggris dalam mencari ikan buruannya di dunia maya. Selain mengiklankan usahanya melalui dunia maya, Nicholas Kurniawan pun mendekati berbagai toko ikan hias satu persatu dengan memberikan proposal bisnis, walaupun dari 100 proposal yang ia kirimkan hanya ada 10 yang respon. Dan belum tentu satu pun yang nyantol buat kerjasama sama dia. Tapi tetap saja, ia membuahkan hasil dengan kepercayaan toko ikan hias yang ia raih oleh karena kualitas produknya yang memuaskan di samping pembayaran yang lancar kepada para pemasok. Berkat pasokan yang besar, jumlah kliennya mulai berkembang lebih banyak. Gak ada yang gak mungkin kalau kamu berusaha. Seperti Nicholas ini, jangan menyerah selama masih ada kesempatan. Untuk kamu yang sekarang sedang berusaha, yuk hargai kerja keras kamu. Jangan lupa kelola keuangan kamu dengan baik dengan aplikasi Finansialku. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kamu ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.